Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi proyek kebudiluhuran dari kelompok kami. Oke, pertama-tama biarkan kami perkenalkan diri kami dahulu. Dengan saya Dewinta Maharani Azahra. Saya Aditya Yunardi. Saya Amanda Aisyah Putri. Saya Andi Naratini Sawijanako. Saya Anita Jihan Aziza. Saya Cika Nazwa Kalisa. Saya Diego Putra. Saya Dianova Prameswari. Saya Fajrian Nurwibowo. Saya Farhana Dewi Siregar. Dan kami dari kelompok 1 Ex-MIPA 1. Kami sangat senang sekali bisa bergabung dalam proyek ini, karena dalam proyek ini kita bisa saling membantu dan mendapatkan pengalaman baru. Tanpa lama-lama, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Oke, untuk yang pertama, manfaat kegiatan. Manfaat dari kegiatan berbagi ini adalah untuk belajar saling berbagi, tolong menolong, dan peduli sesama manusia. Dan juga untuk meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok. Selanjutnya, sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan dari kegiatan berbagi ini adalah untuk orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Terima kasih. Selanjutnya untuk penggunaan pilar kebudiluhuran pada proyek ini, kita mengambil 5 pilar. Jadi pilar pertama adalah beriman dan bertakwa. Kita mengikuti pilar ini dengan cara melakukan ibadah sedekah kepada saudara-saudara kita. Pilar selanjutnya adalah pilar kedua, cinta kasih dan peduli. Peduli terhadap sesama dan lingkungan, baik manusia, flora, maupun fauna, dan seluruh isi alam ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada pilar keempat, jujur, amanah, dan ikhlas. Dengan melaksanakan kegiatan berbagi ini, semuanya harus didasari dengan jujur, amanah, dan ikhlas agar semuanya berjalan lancar. Selanjutnya ada di pilar ke-6 dengan kerjasama, tolong-menolong, dan saling menghargai. Dengan melakukan kerjasama, suatu tujuan akan tercapai. Dengan melakukan tolong-menolong, suatu hal yang sulit akan diselesaikan bersama dan saling menghargai suatu keputusan atau saran seseorang. Dan terakhir, pilar ke-9, sopan santun dan berkata bijak. Sopan santun dan berkata bijak harus diterapkan saat berbicara dengan lawan bicara agar tidak melukai perasaan lawan bicara. Jadi berikut ini adalah video hasil dokumentasi kelompok kami. Mari simak video berikut. Bisa? Oh, nggak ada suaranya. Pause dulu. Pause dulu. Pause. Itu aja. Ini guys, belum disaring. Emang nggak bisa lebih gede? Ini gede banget. Coba ditolongin wifi dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang ambil sudah selesai. Kita tinggal cari beras. Baik. Oke, satu lagi. Dokumentasi.
Kamu nggak pakai? Jadi sekian dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Dipersilakan. Oke. Siapa dulu? Oke. Dari project ini, misalnya mau tanya random aja. Misalkan kamu ada 10 nih, 5 aja yang kamu jawab, nanti mungkin bisa sama Pak Adit sama Bu Aminah. Pertama, pengalaman apa yang kamu dapatkan dari proyek ini? Satu. Yang kedua, bagaimana kamu bisa memutuskan bahwa yang dikasih itu orang ini aja gitu? Apakah kamu diskusi atau kamu tanya orang tua atau gimana? Dan di daerahnya daerah mana, dan bagaimana kamu bisa ngambil keputusan di daerah sini aja, bukan daerah sini? Atau kedua? Dua ya? Dua. Nggak, silakan, siapa yang mau jawab? Saya boleh? Iya, boleh. Jadi pertanyaan pertama. Dewi ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Ya. Pengalaman yang kami dapat dari sini tuh, kita tuh kayak belajar kalau ngasih seseorang tuh sebenarnya nggak usah dari hal-hal besar, dari hal-hal kecil tuh kita juga bisa ngasih ke seseorang. Kalau ngasih seseorang itu kita nggak usah ngeliat nominalnya gitu. Misalkan kan kalau kita lihat-lihat orang sembako kan kayak ngasih nominalnya besar gitu ya, Mister. Nah, dari sini kita belajar mau spesial apapun kita bisa ngasih sedekah ke orang lain. Misalkan kita pergi ke supermarket nih, terus ada seorang kayak pemulung atau apa yang suka minta-minta gitu, kita belikan air putih dengan seharga 2.000 tuh udah termasuk sedekah ke mereka kan. Jadi mereka kayak kita membantu mereka gitu. Terus ya, pengalaman di sini juga membuat kayak kita lebih bersyukur gitu, walaupun kita kadang masih suka mengeluh gitu tentang hidup, kayak susah banget sih mau ini mau itu. Cuman kan kalau misalkan itu kita harus lihat ke bawah kan ya, di bawah itu lebih banyak orang yang susah daripada kita. Jadi ya itu. Terus kalau yang kedua, kenapa kita bisa memutuskan untuk mengambil orang-orang itu tuh, pertama karena pemikiran gini, Mister. Kan kalau yang lain-lain itu kan padanya ke panti asuhan gitu ya. Kalau kita tuh pingin ke lingkup yang lebih luas dan pengen yang lebih luas aja gitu, nggak hanya lingkup itu. Terus kalau untuk wilayah itu kita ngambil dari kesini ke Puri Indah, Mister. Jadi tuh daerah mana? Puri Indah, Jakarta. Jadi tuh konsepnya itu kita naik kendaraan dan setiap ada orang-orang yang dikirakan membutuhkan gitu kita berikan, seperti pemulung tadi, ada tukang kayak badut, terus biasanya manusia silver gitu. Itu waktu mereka kasih tuh mereka kayak seneng gitu, Mister. Ya itu aja sih, Mister. Terima kasih, Mister. Oke, thank you. Siapa lagi? Boleh itu over ini mic-nya digeser. Siapa yang bicara, mau? ya. Hah? Udah cukup kejauhan. Diego. Enggak, udah. Oh. Nggak apa, pengalaman kamu kan beda-beda. Apa sih experience-nya? Andin boleh, ya. Kalau menurut Andin, pengalaman yang kita dapat dari sini tentu saja seperti kata Dewinta, bahwa kita menjadi punya pemikiran, kita jadi lebih bersyukur atas keadaan kita, karena setelah kita melihat ke bawah banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Itu sih pengalaman yang dapat. Terus dengan pengalaman pertama kali untuk proyek kebudiluhuran ini, kita bisa jadi lebih mandiri karena kita dari awal semuanya kita lakukan sendiri, dari belanja, mengumpulkan dana dan lain-lainnya kita sendiri. Jadi merasa kita lebih mandiri dan lebih puas aja dengan hasil yang kita berikan kepada orang tersebut. Dan untuk pertanyaan kedua, mengapa kita memilih orang yang kita kasih itu, karena kalau Andin sama Dira di sekitar rumah Cika aja di Barata, karena naik motor nggak naik mobil bareng teman-teman, terus kita di hari yang berbeda, jadi kita nyari yang terdekat dan mencari orang-orang yang sepi, pedagang yang sepi pelanggan. Sekian, Mister. Ya, oke. Siapa lagi? Atau pertanyaannya gini,
moral value-nya yang kalian dapat setelah project ini. Nah, itu yang penting sebenarnya. Moral value-nya. Moral value tadi memang nggak jauh beda sama experience. Experience-nya mungkin sama ya. Kalian dapat bisa melihat orang lain yang dibawa, tapi moral value-nya yang kamu dapat apa sih, feel-nya gitu yang berbeda, itu biasanya sangat personal. Ada nggak? Rasa bersyukur sih. Rasa bersyukur ya? Iya, rasa bersyukur kalau kita itu sebenarnya itu udah Tolong itunya mic-nya. rasa bersyukur karena sebenarnya itu kita ngeliat kayak nggak duga kalau ngasih hal yang sangat sederhana itu mereka bisa seseneng itu, padahal cuma kasih sembako gitu. Cuman bagi kita yang udah di posisinya bisa dibilang di atas mereka, kita tuh kayak apa sih, kayak sembako doang gitu loh. Jadi juga menghargai apa yang diberikan gitu loh. Soalnya walaupun halnya kecil bagi kita belum tentu bagi mereka kecil gitu. Bisa jadi itu sesuatu yang sangat besar gitu untuk kebutuhan mereka pribadi atau keluarganya. Jadi kayak rasa bersyukur itu sih menurut aku. Iya. 2 lagi, baru 3. Random aja. Kira-kira siapa? Yang boys? Ya, boleh. Mic-nya boleh di-over. Kalau buat saya sendiri, moralnya tuh ketika kita berbagi itu kita ngerasain bahagia, kayak seneng gitu. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bagi-bagi gitu kan, kayak ada rasa gimana ya, ada rasa kesenangan, kebahagiaan tersendiri gitu ketika kita ngasih misi Pak, misi Bu, kita ada sedikit gitu kan, terus kayak ibu sama bapaknya tuh kayak seneng gitu loh, kayak senyum, kayak bahagia gitu, kayak apa sih namanya, kayak iya terima kasih ya, maksudnya dapat rezeki nomplok gitu. Iya, kayak alhamdulillah ibunya gitu kan, kata ibunya gitu kan. Terus habis itu kayak kita tuh juga ikut senang ketika kita berbagi gitu. Terus karena ini kita dana sendiri, terus habis itu kita baginya juga sendiri, kita ngerasain dua-duanya. Oh gini ya ininya, biar ngumpulin dananya nggak semudah yang kita bayangin gitu kan. Kita harus nabung dulu, terus habis itu kita bagi-baginya tuh sendiri gitu. Kita kayak harus nyari tempatnya yang pas, kayak yang mana ya yang mau diiniin gitu. Jadi ngerasain susah sama senengnya tuh rata gitu, jadi seimbang. Seperti itu, Mister. Jadi uangnya kalian ngumpulin sendiri? Iya. Oke. Sebenarnya tuh kalau dari dana kita sempat bikin kayak poster gitu ya, penggalangan dana, tapi nggak ada yang masuk. Oke. Sebenarnya sih sah aja. Nggak next ya, kalau next project misalkan kalian buat proposal gitu, kalian serahkan ke perusahaan papa kamu atau saudara kamu, itu sah-sah aja gitu. Paman kamu yang punya perusahaan sendiri, misalkan dia pengusaha gitu, kalau ke perusahaan yang besar kan biasanya agak susah tuh. Tapi bisa juga kalau orang tua kamu punya itunya, biasanya kan ada dana CSR-nya itu, CSR corporate-nya. Mereka punya, setiap perusahaan itu punya tanggung jawab untuk memberikan sebagian dananya itu untuk sosial gitu. Tapi misalnya sih seneng sih kalian dapet feel-nya gitu, bahwa intinya kalau kalian mau kaya itu ya berbagi. Bener nggak? Kalian kan jadi merasa kaya kan? Jadi kalau kalian pelit justru kalian merasa miskin karena nggak pernah berbagi gitu. Logikanya gitu. Dan tadi Diego juga benar sebutin buat kita hal sepele cuma sembako, beras ya. Kalau kita beras ya di rumah ada tiap hari gitu. Tapi kalau mereka belum tentu ada tiap hari beras itu. Gitu. Oke. Jadi total ada berapa bungkus paket yang kalian berikan? 20 ya. Oke, cukup. Silakan Mbak Aminah. Pak Rik. Oke. Kalau dari saya mungkin untuk 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin berkaitan dengan keluarga negaraan, karena saya guru PKN. Nah, yang pertama, nilai-nilai kemanusiaan apa saja sih yang kalian dapat setelah melaksanakan kegiatan charity kemarin? Satu. Kemudian ada kendala nggak sih di dalam kelompok pada saat mau melaksanakan kegiatan tersebut? Kemudian pada saat pelaksanaan. Itu aja. Siapa aja boleh ya?
Inovasi. Nah, saya mau jawab ya Pak. Oke. Silakan. Nilai kemanusiaan yang pertama itu sosial Pak, karena kan kita kan berhubungan sama orang lain kan, dan itu tuh cangkupannya lumayan luas gitu. Nah, walaupun belum keluar aja kita kan sudah saling bersosialisasi nih, membuat kelompok, terus merencanakan sesuatu, terus ya menyusun bareng-bareng gitu. Kita merencanakan ini kita kayak gini, ini kita kayak gini kan sudah saling bersosialisasi kan. Terus keluar kita membagi-bagikan itu juga mempererat kayak orang-orang tuh jadi tahu gitu kalau misalkan wah masih ada orang baik yang masih mau membantu gitu. Dan untuk kendala itu ada pertama di jam kan kita kan sekolah ya, kita tuh bagiin itu hari Rabu. Kalau untuk Andin sama Dira waktu itu hari apa? Kita bagi hari Jumat. Oh ya kita emang sorry. Jadi kita bagiin itu hari Jumat setelah pulang sekolah. Nah itu tuh mepet waktunya, terus ada beberapa 2 orang yang kendala, jadi kita pergi dahuluan, baru kalau mereka tuh beberapa hari setelah itu. Nah terus kendala yang kedua itu menentukan tempat, karena kita kan mau membagi-bagi ke pinggir-pinggiran gitu kan. Nah kita tadi tuh bisa ngabisin waktu 1 jam lebih buat mikirin wilayah itu, kayak ini kemana ya, gang-gang sempit gimana nih, kira-kira orang yang banyak membutuhkan gimana. Bahkan kami hampir berpikiran untuk pergi yang agak jauh gitu, cuman mengambil yang lebih mudah aja. Kita jadi kayak kita pergi ke suatu tempat, tapi kalau misalkan nanti di jalan kita ketemu seseorang yang kira-kira kita mau kasih gitu, ya kita berikan gitu misalnya. Yang lain yang belum bicara, ayo. Saya bingung. Jangan bingung dong. Soalnya kata-katanya gimana ya? Jangan bingung. Ya, silakan. Mic-nya dikasih. Yang belum bicara, nggak apa-apa jawab aja, santai aja. Dan nih. Jangan tegang ya. Ini tegang banget. Nilai sosial yang dapat saya ambil sih sebenarnya lebih ke teman-temannya aja. Kayak kalau kita kan namanya tugas berkelompok pasti sudah menentukan jadwal sama keputusannya. Jadi kayak kalau mau datang ngumpulnya kemana gitu, kayak lebih berasa ya kayak harus tepat waktu. Itu yang saya dapat. Sama kedisiplinannya juga kayak tadi tepat waktu. Kita kemarin juga udah ada jadwalnya, semuanya udah dijadwalin, udah merundingkan semuanya. Jadi yang saya dapat sih kedisiplinannya sih. Kedisiplinan. Oke. Kalau Dego apa? Sama ini sih Pak, kemusyawarahan antar kelompoknya. Karena kan untuk mau menentuin apa yang kita beli, terus dana setiap orang kan juga beda-beda. Maksud saya itu kira-kira kayak ada yang kayak maunya cuma sekian. Itu kita diskusin bareng biar sama-sama enak gitu loh. Dananya berapa, terus barang yang mau dikasih apa, dan targetnya siapa nih yang mau dikasih, orang yang membutuhkan kah atau apa. Karena kan sebelum menentukan kalau kita mau ngasih orang yang kurang mempunyai, kan ada kayak opsi kayak ngasih ke anak yatim piatu segala macam. Jadi itu kita benar-benar diskusi dulu gitu loh, untuk kira-kira targetnya itu siapa. Jadi kemusyawarahan itu sih antar kelompoknya. Oke. Nah, lu ke toilet jangan dibawa. Oke. Siapa lagi yang belum? Mic-nya boleh digeser. Maaf ya Mister, pada tegang habis suara. Kalau menurut saya sendiri itu yang apa ya, nilai kebersamaan. Jadi kita juga kayak gotong royong gitu, kayak lebih membantu ke masyarakat juga, kita bareng-bareng bersama gitu. Jadi lebih banyak kerjasama bareng kelompok itu, jadi nilai kebersamaannya ada gitu. Ada lagi yang mau jawab? Aku mau aja. Jadi buat nilai sosial itu yang aku dapat itu adalah peduli. Karena kan peduli di sini itu artinya dimana kita memperhatikan lingkungan sekitar kan. Jadi di lingkungan sekitar ini kan masih ada orang banyak yang membutuhkan. Jadi ya rasa peduli kita tuh ada buat memberi mereka, dan kita tuh menolong mereka untuk meringankan kesulitan-kesulitan mereka sehari-hari. Karena ya orang-orang membutuhkan itu pasti bekerja tuh mendapatkan upah tuh gak segampang itu, pasti ada jatuh bangunnya, keringat dan air mata kan.
dan juga mendapatkan upah itu nggak langsung banyak gitu, dan mereka pelan-pelan, jadi itu aja. Oke. Saya boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak? Oh boleh. Oke. Berdasarkan hasil video yang tadi, ya. Itu kan ada kalian targetnya. Kira-kira target kalian di kelompok itu apa sih? Orang-orang yang seperti apa? Misalkan yang di pinggir jalan atau orang-orang yang lagi duduk kayak tadi tuh, terus kalian bagi-bagi, atau yang terakhir kayaknya supir Grabnya juga dikasih. Iya. Kira-kira yang di awal dari kelompok kalian tuh seperti apa? Contoh targetnya? Kita sih sebenarnya itu yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oh, tidak memiliki. Iya, jadi kayak kalau pedagang kan nggak mungkin kan setiap hari tuh 100.000 terus gitu kan, jarang kan. Gitu juga sama Gokar, Grabcar yang tadi. Terus kayak ojek online juga, mereka nggak pasti pendapatannya itu per hari berapa gitu. Kadang naik, kadang turun gitu. Udah sih. Tidak. Kok agak-agak bergetar gitu ya? Oh iya, saya grogi banget nih. Saya grogi banget, aduh. Oke. Oke, mungkin dari saya 3 pertanyaan cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin kalau dari Bu Amina, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Amina sendiri gitu ya, Masya Allah banget gitu ya, anak-anak Budi Luhur sudah mau yang namanya ingin berbagi gitu ya. Cuma satu pertanyaan dari Bu Amina, nggak susah-susah. Beranak gak sih? Coba satu, bagaimana pandangan orang tuamu ketika kamu melakukan kegiatan ini? Kan dari jam sekolah kamu harus lerakan ya kan, yang aturan pulang jadi harus ngumpul sama teman-teman gitu kan. Pasti ada orang tua yang pasti akan bertanya, kemana nak gitu. Pandangan orang tua kamu bagaimana untuk kegiatan ini? Gercep. Jadi kalau misalnya pandangan orang tua saya, kalau misalnya orang tua saya jujur itu strict banget soal kayak kendaraan buat ke sekolah naik apa. Makanya saya hari Jumat itu gak bisa join sama yang lain karena gak ada yang nganter, jadi makanya hari Rabunya gitu. Terus kalau misalnya buat budget, kan saya pakai uang tabungan sendiri, tapi ayah saya mau ikut kasih 100.000 gitu. Jadi gabung. Kalau buat dari itu, terus kalau izin ya dibolehin aja sih, kecuali yang hari Jumat itu. Gitu aja dari saya. Mungkin yang lain mungkin kan berbeda-beda ya orang tuanya itu ya, pandangan sebagai Siapa Aldi dulu? Udah Aldi. Pandangan orang tua saya sih kayak, saya ini bilangin pengen pergi kerja kelompok, saya kasih tahu tentang apa, langsung seneng sih ngasih ke sembako ke orang-orang itu, ya gitu aja sih. Senang ngasih kayak itu. Oke. Halo. Saya penting. Saya aja dulu. Udah, mana aja dulu dah. Urutan aja dah. Ya bisa dulu. Kalau orang tua saya sih ngizinin ya, malah ngasih dana tambahan buat saya karena nabung juga kan, ditambahin uangnya sama kayak dia. Dan orang tua saya kayak, oh bagus lah, maksudnya dari sekolah ada kayak bisa bilang acara yang kayak gitu, maksudnya yang belum pernah ada pas saya sekolah selama 9 tahun gitu. Kira ada yang kayak gitu juga. Cuman palingan ya kendala yang saya rasain itu kayak pulang agak sore. Terus kayak mungkin izin sama orang tuanya kayak butuh ngomongin dulu kayak pulangnya kira-kira jam segini, tapi orang tua saya kayak nggak setuju. Kayak kadang-kadang saya pulangnya lebih awal dikit. Itu doang sih, Bu. Oke. Kalau dari saya, orang tua saya justru malah seneng banget. Karena orang tua saya dari yang saya lihat itu kayak suka berbagi gitu. Soalnya saya kadang-kadang justru malah bingung. Kayak nyari duit kan susah ya, tapi orang tua saya
ngebuat acara maulid di rumahnya gitu, ngasih makanan. Saya bingung, kayak udah ngeluarin duit banyak banget ya kan, nyari duit susah gitu. Saya justru malah bingung sih, justru orang tua saya malah semangat banget suruh kayak saya kayak gitu, biar saya juga mungkin kayak orang tua saya sering berbagi. Saya suka mikir-mikir juga, saya ke perhitungan kayak nyari duit susah, uang nabung gimana. Tapi saya ngeliat orang tua saya ngasih begitu selama ini masih aman-aman aja, nggak pernah terjadi masalah. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang benar sih. Saya nggak pernah merasa bangkrut. Jadi itu memang betul. Iya, benar. Secara logika, kalau kamu mikirnya logika ya, semakin kamu keluarin habis dong. Tapi logikanya ya kayak gitu. Ya kan? Kalau kamu punya rezeki nih, punya uang 100.000, terus kamu keluarin 50.000, sedekahin, berkurang nggak? Kurang. Logikanya berkurang, matematikanya, tapi amal kebaikan itu tidak dihitung pakai matematika. Justru itu akan berbalik kamu lagi nanti berapa ratus kali lipat gitu ya, dalam Al-Quran kan disebutkan gitu. Nah makanya orang tua kamu nggak pernah bangkrut, karena semakin banyak kasihnya justru baliknya kembali Lebih kali lipat. orang tua kamu gitu. Jadi itu ilmu yang nggak diajarin di sekolah. Itu namanya life experience dari orang tua kamu. Jadi bagus kalau kamu mau belajar dari orang tua kamu gitu. Oke, itu insight yang sebenarnya kamu dapat dari pengalaman project kebutuhan ini. Oke, sip. Ada lagi? Mau menambahkan? Orang tua Sabar Andin, sabar. dulu deh, sabar. Kalau orang tua Anin sih selalu ngasih kepercayaan ke anaknya, bebas mau melakukan apa aja asal halnya positif pasti didukung terus diizinin sih. Nggak pernah ngelarang kalau halnya baik sih, gitu sih. Kalau hal yang buruk baru diingetin. Oke. Nambahin. Satu lagi ya. Kalau dari orang tua saya, alhamdulillah diizinin buat kegiatan-kegiatan yang positif. Cuman buat perizinan kalau bisa disaranin dari orang tua tuh jauh-jauh hari, kayak 3 hari sebelumnya atau 2 hari gitu kan. Terus abis itu kabarin juga mau pulang jam berapa. Kalau misalnya pulang malam bilang mau naik apa, mau dijemput atau gimana gitu kan. Terus kalau nggak ngabarin kadang suka ditelepon. Kak udah di mana? Kak udah pulang belum? Udah jalan belum gitu kan. Jadi ya perizinan sih biasanya gitu. Berarti untuk project kalian gitu ya, alhamdulillah gitu ya, atas izin orang tua juga gitu. Karena kan kalau tidak ada izin dari orang tua kalian keluar, itu kan artinya ridhonya Allah itu kan ada di orang tua ya. Jadi ketika kamu melakukan apapun insya Allah akan diselamatkan gitu loh. Nah, jadi alhamdulillah dengan proyek ini kamu bisa, orang tua kalian bisa terima gitu. Malah bagus menurut Bu Aminah gitu, kamu bisa ada apa ya namanya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam diri kalian. Yang namanya berbagi itu bukan hanya ketika project gitu, tapi ya kalau bisa kalau kalian punya uang 5.000 atau 1.000 gitu kan, melihat nenek-nenek ataupun yang lain, ya udah ya kita kasih aja gitu. Insya Allah Allah akan membalasnya 2 kali lipat lagi sama kita. Mungkin bukan hari ini tapi nanti yang akan datang gitu. Benar kata Mr. Andi gitu kan. Oke, itu dari Bu Aminah. Bisa ada tambahan lagi? Cukup, tadi insight-nya sudah dapat, pengalamannya dapat. Oh ya, selama project ini ada tadi kendala kan sudah, maksudnya dari kekompakan kelompok gimana? Ada yang harus diingetin nggak? Kalau izin misalnya nggak bahas, tapi kalau kekompakan misalkan partisipasinya sangat kompak. Sama excited. Iya, ya karena kan kita belanja sendiri, terus habis itu bagi-baginya bareng-bareng juga. Jadi itu kayak gimana ya? Apalagi pengen gitu. Kita habis project kita jalan-jalan. Jadi itu ini ya, refreshing itu ya. Iya. Udang di balik batunya ya. Nggak apa-apa, ayo keluar. Oke.
Oke, jenis kegiatannya udah, keterlibatan anggota sudah, kualitas laporan sudah, cakupan pilar sudah. Oke, semuanya sudah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Cukup, silakan ditutup. Jadi sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ibu yang telah mendengar presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata yang kami tidak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Salam guru. Thank you. Kita foto dulu nggak sih? Kita foto dulu. Oh, foto? Iya, boleh. Sekarang kita fotoin. Itu ada di kayaknya nggak apa ya? Itu peace. Hidup peace. Ini dong.